Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Amelia Dwi Pratiwi dengan NIM C2C023132. Di sini saya akan mempresentasikan proyek yang berjudul Sistem Informasi Manajemen Klinik Digital atau yang disebut dengan SIKlinik. Proyek ini dibuat untuk membantu proses operasional klinik agar lebih cepat, teratur, dan efisien melalui sistem digital. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan mulai dari latar belakang masalah, solusi yang ditawarkan, target pengguna, kebutuhan sistem, alasan pemilihan metode Agile Scrum, hingga produk backlog dan strategi sprint pengembangan sistem. Di sini ada latar belakang permasalahan yang dimana saat ini masih banyak klinik pratama maupun puskesmas pembantu yang menjalankan proses operasional secara manual. Contohnya seperti pendaftaran pasien menggunakan buku register, rekam medis disimpan dalam map fisik, dan sistem antrian masih menggunakan kertas. Dalam metode manual seperti ini menimbulkan sebagai masalah. Misalnya, yang pertama, antrian pasien tidak teratur, terjadinya konflik urutan, kemudian ada rekam medis sulit ditemukan. Waktu pencariannya lama. Yang tiga ada dokter tidak akses riwayat pasien dengan cepat. Kemudian yang keempat ada resep tulis tangan rawan salah baca. Yang terakhir, nomor lima ada laporan kunjungan dan pendapatan dihitung manual. Masalah-masalah tersebut tentu dapat menghambat kualitas pelayanan kesehatan dan membantu proses pelayanan menjadi kurang efisien. Kemudian ada solusi. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibuatlah aplikasi SIKlinik, yaitu Sistem Informasi Manajemen Klinik berbasis digital yang dirancang untuk menggantikan proses manual menjadi sistem yang lebih terintegrasi. Fitur utamanya dari SIKlinik meliputi pendaftaran dan antrian digital, sehingga nomor antrian dapat dibuat otomatis sesuai jadwal dokter. Kemudian ada rekam medis elektronik agar data pasien tersimpan secara digital dan mudah diakses. Ada resep digital dan farmasi, sehingga resep dapat langsung diterima apoteker tanpa resiko salah baca tulisan tangan. Untuk sistem ini dirancang agar mudah digunakan oleh staf klinik, bahkan bagi pengguna non-teknis dan dapat diakses melalui komputer maupun tablet. Yang ketiga ada target pengguna si klinik. Si klinik memiliki beberapa target pengguna dengan hak akses yang berbeda-beda sesuai kebutuhan operasional, yaitu ada admin atau resepsionis bertugas mendaftarkan pasien dan mengatur antrean, kemudian ada dokter yang dapat melihat rekam medis dan membuat resep digital. Yang ketiga ada apoteker menerima resep digital dan mengelola stok obat. Yang keempat ada manajemen klinik. Manajer klinik dapat membantu laporan kunjungan dan pendapatan. Sedangkan pasien dapat menerima nomor antrean dan notifikasi kontrol secara digital. Yang kemudian ada kebutuhan utama sistem. Yang pertama ada autentikasi dan manajemen peran untuk memastikan setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya. Kedua, pendaftaran dan antrean digital agar proses registrasi pasien menjadi lebih cepat dan teratur. Yang ketiga, rekam medis elektronik, sehingga dokter dapat menyimpan diagnosis, keluhan, dan tindak pasien secara terstruktur. Keempat, ada resep digital untuk mengurangi kesalahan dalam pembacaan resep. Dan kelima, dashboard laporan harian, yang dimana dapat membantu manajer melihat jumlah kunjungan dan pendapatan klinik. Dan yang terakhir, terdapat peringatan stok obat, sehingga apoteker dapat mengetahui jika stok obat hampir habis. Untuk slide yang selanjutnya, ada pemilihan model proses Agile Scrum. Dalam pengembangan si klinik ini, model proses yang dipilih adalah Agile Scrum. Pemilihan ini didasarkan pada beberapa faktor. Yang pertama, kebutuhan sistem bersifat dinamis. Yang kedua, keterlibatan pengguna sangat penting. Yang ketiga, proyek memiliki resiko yang cukup tinggi karena berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien. Yang keempat, ada klinik membutuhkan solusi yang cepat digunakan. Lanjut, untuk kesimpulannya dalam pemilihan model tersebut yaitu bahwa Agile Scrum dipilih karena lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan kebutuhan sistem. Selain itu, metode ini juga mempercepat proses pengembangan serta mempermudah evaluasi sistem melalui pengujian di setiap sprint. Dengan pendekatan ini,
Fitur ini seperti pendaftaran dan antrian digital dapat segera digunakan oleh klinik dalam waktu sekitar 2 hingga 3 bulan. Kemudian slide selanjutnya ada produk backlog, yang dimana dalam proyek ini terdapat 12 user stories yang menjadi daftar kebutuhan pengembangan sistem. Di antaranya yaitu ada login admin, registrasi pasien, manajemen antrean otomatis, rekam medis digital, resep digital, jadwal dokter, dan cetak bukti kunjungan. Fitur-fitur tersebut diprioritaskan karena menjadi inti dari operasional klinik. Sedangkan fitur non-MVP seperti riwayat kunjungan, laporan analitik, notifikasi WhatsApp, dan manajemen stok obat akan dikembangkan pada tahap berikutnya. Kemudian ada strategi sprint. Pada sprint pertama dan dua, fokus utama adalah pengembangan fitur MVP seperti autentikasi, registrasi pasien, antrian, rekam medis dasar, dan resep digital. Untuk yang kedua ada sprint 3-4, yang dimana sistem dikembangkan lebih lanjut dengan fitur laporan dan harian dan riwayat kunjungan berdasarkan feedback dari pengguna. Sedangkan fase terakhir atau fase lanjutan akan ditambahkan fitur tambahan seperti integrasi WhatsApp Business API, manajemen stok obat lengkap, dan ekspor laporan ke format Excel atau PDF. Jadi untuk catatan, story point mencerminkan kompleksitas, prioritaskan penguji dan validasi tiap sprint untuk meminimalkan resiko yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Hmm, sebagai penutup, si klinik ini merupakan solusi digital yang dirancang untuk membantu klinik meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi kesalahan administrasi, dan mempercepat akses dan pasien. Dengan menggunakan metode Agile Scrum, sistem dapat dikembangkan secara bertahap, fleksibel, dan sesuai kebutuhan pengguna. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.